Jumpa kembali dalam tutorial menggunakan Google Meet untuk mengadakan pertemuan secara virtual. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka browser, karena ini kita gunakan dari atau jalankan dari laptop atau komputer. Maka kita menggunakan browser, kita buka Google Chrome ataupun browser yang lain. Dengan terlebih dahulu kita masuk di google.com ya. Ini saya sudah login sebelumnya. Bagi yang belum login, bisa login dulu menggunakan akun Belajar ID atau menggunakan akun Google biasa. Nah, perhatikan pada ada titik 9 bagian kanan atas dekat akun Google kita klik, lalu muncul pilihan aplikasi Google, kita pilih Meet. Nah, pada bagian ini kita memilih rapat baru. Nah, pilihan disarankan karena kita membuat jadwal untuk berapa hari ke depan, maka kita akan jadwalkan di Google Calendar. Kalau kita ingin membuat secara cepat dan instan, maka kita pilih mulai rapat instan. Saya sarankan kita buat jadwal dulu di Google Calendar. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ya, sudah muncul. Di bagian tambahkan judul, silakan dimasukkan judul pertemuannya atau topik yang akan dibicarakan pada pertemuan tersebut. Contohnya sini agendanya adalah sosialisasi wali kelas bersama siswa. Nah, di sini kita klik untuk memilih tanggal, misalnya besok tanggal 26. Jamnya kita pilih pagi. Jam 7:30 pagi, durasi waktunya 1 jam. Nah, Bapak Ibu harus cermat memilih keterangan tambahan AM dan PM. Nah, untuk waktu pagi Bapak Ibu memilih AM. Jadi waktu AM akan digunakan mulai dari jam 12 malam lewat sampai dengan jam 12 siang pas. Itu keterangan AM. Sedangkan jam 12 siang lewat sampai dengan jam 12 malam pas itu PM. Jadi cermat dalam menggunakan keterangan AM dan PM. Jadi singkatnya pagi AM, di atas jam 12 lewat itu PM. Kalau sudah menentukan jadwal, tanggal dan waktunya atau jamnya, sekarang tinggal simpan. Nah, untuk link yang kita akan bagikan, nanti Bapak Ibu bisa copy di bagian ini. Salin info konferensi. Yang ini akan dibagikan ke grup WA ataupun nanti di kelasnya masing-masing. Ya. Karena ada kemungkinan di aplikasi Google Meet yang berbasis akun Belajar ID sudah terintegrasi. Tapi untuk akun belajar biasa harus dijadwalkan tersendiri. Setelah itu kita simpan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di bagian ini untuk lihat jadwalnya. Kita lihat gulir ke atas. Ya, ini sudah ada. Ya, ini sudah dijadwal 2 kali. Ini kebetulan tadi sudah dijadwalkan. Kalau memang ini kita hapus, klik kanan hapus. Sehingga cukup 1 jadwal ya. Jadi ini nanti besok akan tampil otomatis ketika Bapak Ibu
buka di Anda ya di titik 9 di Meet, nanti muncul tampilan depan, muncul sosialisasi walas bersama siswa. Ya. Saya akan mencontohkan bagaimana untuk tampilan sampai depan. Saya akan menutup dulu. Saya akan membuat rapat dengan terjadwal untuk waktu saat ini. Nah, misalnya tanggal 25 tidak untuk besok, tetapi sekarang sudah setengah 10 ya. Saya buat misalnya jam 9.30, sudah lewat sedikit, tidak apa-apa. Hanya sebagai contoh, saya akan simpan. Nah, ini waktu sudah muncul tanpa judul. Kita bisa edit, buka kembali ya. Kita lupa buat judul, tinggal kita ketik judulnya ulang, pertemuan guru misalnya. Kita simpan ulang. Nah, waktunya ini sudah ditentukan, lalu kita copy misalnya ini yang kita akan bagikan ke peserta untuk virtual. Sekarang kita coba untuk bergabung. Nah, ini sudah muncul. Jadi besok-besok nanti Bapak Ibu ketika kalau jadwalnya sudah sesuai dengan jamnya, maka akan muncul seperti ini. Contohnya ini kan sudah waktunya, sudah 21.35. Berarti sudah lewat 5 menit. Dalam kurun waktu yang masih ada, maka tinggal Bapak Ibu klik ini. Jadi contohnya saya tutup dari awal. Bapak Ibu nanti masuk. Kita masuk. Karena akun sudah terbuka, belum sempat ditutup, maka tinggal pilih Meet. Nah, agenda jadwal yang sudah direncanakan akan muncul ini sesuai dengan tanggalnya dan waktunya. Tinggal Bapak Ibu klik. Tunggu sesaat. Di sini untuk bisa munculkan video ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau nonaktifkan mikrofonnya yang aktif, videonya sementara nonaktif, silakan Bapak Ibu klik. Lalu Bapak Ibu gabung sekarang. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu nanti ada satu muncul pilihan admit, yaitu untuk mengizinkan peserta untuk bergabung ke ruang meeting yang Bapak Ibu buat. Pada bagian ini untuk share presentasi, saya akan Bapak Ibu klik jendela. Nah, di sini misalnya share screen untuk pertemuan. Bisa berupa file presentasi. Maka Bapak Ibu harus buka file presentasi terlebih dahulu, lalu pilih tab. Ya. Kira-kira itu saja mungkin Bapak Ibu bisa lakukan untuk memulai pertemuan secara virtual, sehingga pertemuan itu lebih bermakna karena bisa dijelaskan berbagai hal secara tatap muka, virtual atau secara dunia maya. Lalu untuk kalau menggunakan akun Belajar ID, Bapak Ibu bisa rekam. Ya, rekaman ini Anda klik. Jadi Bapak Ibu akan rekam selama pertemuan. Klik rekam, mulai. Nanti sini akan muncul tanda merah, tunggu beberapa saat. Hasilnya direkam. Ya, ini sudah direkam, sehingga nanti Bapak Ibu bisa gunakan sebagai arsip untuk Bapak Ibu. Selesai ya, tinggal kita klik lagi
klik rekaman lalu berhenti merekam. Ya. Nah, tanda icon sini sudah hilang, artinya sudah selesai. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengakhiri untuk pertemuan secara virtual. Lalu dalam kelas misalnya terlalu banyak yang ribut, ya, atau ingin yang kacau-kacau bagi sembarang, maka Bapak Ibu bisa matikan bagikan layar. Jadi hanya Bapak Ibu saja yang bisa membagi atau share screen-nya, sehingga anak-anak tidak bisa share screen. Ini kontrolnya di bagian ini. Lalu di aktivitas ini Bapak Ibu bisa tampilkan ini anggota pertemuan virtual. Lalu kalau misalnya dalam kelas terlalu banyak ribut, Bapak Ibu bisa bisukan semua atau bisa silent untuk atau mute untuk seluruh peserta. Tetapi ini sifatnya sementara. Jadi Bapak Ibu harus membuat aturan ketika pertemuan secara online atau virtual. Ada aturan yang jelas supaya kelasnya jangan terlalu ribut. Ya, setelah selesai klik tanda ini, tutup panggilan, lalu akhiri panggilan. Jadi pertemuan virtualnya Bapak Ibu yang tutup atau akhiri semua, sehingga tidak ada pertemuan sendiri-sendiri, karena Bapak Ibu yang mengendalikan pertemuan ini. Akhiri pertemuan. Ya, selesai. Ya, baik Bapak Ibu, itu kira-kira untuk tutorial singkat penggunaan Google Meet untuk mengadakan pertemuan virtual atau pertemuan secara maya. Bagi Bapak Ibu bisa gunakan tutorial ini untuk mempersiapkan kelasnya ataupun untuk pembelajaran di waktu-waktu mendatang. Sekian dan sampai jumpa.